Kita ke informasi lainnya pemirsa, anggur impor jenis Shine Muscat jadi sorotan setelah Thailand menemukan kandungan residu kimia berbahaya pestisida yang melebihi batas aman. Pasalnya jenis anggur impor serupa juga masuk ke Indonesia. DPR pun meminta Badan Karantina dan BPOM melakukan penyelidikan. Anggur Shine Muscat menuai perhatian masyarakat usai Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya dari anggur tersebut. Pasalnya, anggur ini telah beredar di pasar Indonesia. Jenis residu pestisida jika dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan risiko penyakit kanker, kerusakan hati, dan penyakit lain. Anggota Komisi 9 DPR pun menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Shine Muscat beredar di Indonesia. Meski demikian, BPOM menyebut belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu zat kimia pada anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. Kalau saya menyarankan BPOM turun bersama-sama dengan pihak karantina imigrasi, ya turun cek kalau benar anggur ini berbahaya ya tarik, buang, musnahkan, nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau nggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Gitu. Anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina. Menanggapi keberadaan anggur impor Shine Muscat berbahaya, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Panggabean melakukan sidak di tempat pemeriksaan karantina Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sidak dilakukan untuk memastikan semua komoditas tumbuhan yang masuk Indonesia memenuhi prosedur karantina sesuai regulasi keamanan pangan. Yang kedua dari keamanan pangan, mungkin cemarannya, ada pestisida, ada logam berat, nah ini kita periksa juga. Jadi dua itu yang kita periksa dan sampai saat ini semua yang kita periksa itu semuanya aman dikonsumsi oleh masyarakat kita. Temuan sementara Badan Karantina belum ditemukan adanya kandungan pestisida pada anggur Shine Muscat yang masuk ke Indonesia. Namun penyelidikan akan terus diperluas termasuk ke pasar-pasar buah dalam negeri. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait temuan zat berbahaya dalam anggur Shine Muscat, kita telah terhubung dengan Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Profesor Masyuri. Selamat sore, Prof. Masyuri. Selamat sore, maaf saya sedang dalam perjalanan. Baik, tidak apa-apa, Prof. Oke, selamat sore. Baik, ya. Prof. Masyuri, kalau Anda melihat beredarnya ada anggur Shine Muscat begitu ya, atau anggur yang berwarna hijau, ini beredar di Thailand dan ternyata ada kandungan yang cukup berbahaya, terutama kandungan kimia. Dan juga ternyata di Indonesia beredar cukup luas juga di beberapa daerah. Apakah memang sama bahayanya yang ada di Thailand dan juga di Indonesia, atau seperti apa Anda melihatnya, Prof? Ya, kalau sumbernya sama ya berarti kandungannya sama. Karena itu kita harus waspada mulai dari Badan Karantina sama BPOM untuk menyelidiki ini. Karena kalau di dalam negeri saja kita curiga sama petani yang menggunakan pestisida, nah ini apalagi impor. Kalau barang impor kan kita bisa protes pada pengirimnya, eksportirnya, sehingga bisa diberi sanksi atau apa ya. Oke, kalau menurut hemat Anda atau mungkin informasi yang Anda peroleh, biasanya kalau anggur-anggur yang ada di Indonesia, terutama Shine Muscat ini, asalnya dari mana, Prof. Masyur? Ya kan bermacam-macam ya, ada dari Cina, ada dari Amerika, ada. Oke, baik. Kalau misalkan dari Tiongkok berarti ada kemungkinan. Baik. Bila dari Tiongkok ada kemungkinan besar akan sama anggur yang berbahaya ini di Indonesia ternyata, Prof. Iya, sama kalau sumbernya dari mana Cina dan kemudian yang beredar di Thailand juga seperti itu, ya kemungkinan sama. Ya. Baik, Prof, mungkin Anda bisa menggambarkan terkait dengan zat kimia yang berbahaya ini seberapa
bahayanya untuk masyarakat bila mengkonsumsi anggur ini, Prof? Ya tentu sangat berbahaya ya. Oke. Karena pestisida itu kan tujuannya untuk membasmi hama penyakit yang ada di buah-buahan itu. Memang dengan pestisida itu buah anggur itu bisa lama segarnya, kemudian juga tidak cepat layu, nah, sehingga bisa tahan lama. Nah, tapi kemudian kalau sudah kita konsumsi, kita makan, nah itu sangat membahayakan kesehatan kita, kesehatan konsumen. Oke, dapat tahan lama dan bisa tetap terlihat segar begitu ya, Prof, ya kira-kira? Iya, betul. Ya, Efeknya untuk tubuh manusia langsung dapat terlihat atau bagaimana, Prof? Ya, kalau sudah masuk kan penyakitnya bisa bermacam-macam ya. Misalkan? Yang penting itu kita hindari. Oke, karena baik. sangat berbahaya. Ya. Oke, Prof, sebenarnya kalau Anda melihat kasus ini, apakah memang ini tanggung jawab sepenuhnya dari BPOM ataupun dari Kementerian Pertanian juga atau bagaimana, Prof? Ya, ini kan kalau kita impor barang dari luar negeri, itu kan ada persyaratannya. Persyaratan yang sudah diakui secara internasional juga, bahwa barang-barang yang datang dari negara lain ke negeri kita itu harus bebas pestisida. Dan kalau menyalahi itu kita bisa minta ganti rugi dan sebagainya. Oke, baik. Prof Masyur, mungkin Anda mengetahui informasi apakah memang dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait, terutama mungkin dari BPOM, sudah melakukan uji terlebih dahulu terkait dengan anggur ini dan apakah memang dapat dipastikan ini sehat untuk beredar di masyarakat, Prof? Ada informasi soal itu? Saya belum dapat informasi itu, tapi secara prosedur harusnya kan ada. Oke. Secara prosedur harusnya pertama Badan Karantina itu memeriksa, kemudian setelah beredar di dalam negeri, BPOM itu juga akan memeriksa. Bahkan tidak hanya barang impor ya, barang domestik aja ada kewajiban. Misalnya kan kita sudah punya PSAT, itu produk segar asli tumbuhan. Itu harus ada kandungan tertentu minimal berapa, itu ada. Apalagi ini impor ya. Oke, baik-baik. Prof, kalau sudah seperti ini berarti kan bisa dikatakan ini pemerintah ataupun dari BPOM ini kecolongan sebenarnya. Karena di Thailand sudah ada temuan seperti itu dan di Indonesia ternyata masih beredar. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya, pertama kita harus mungkin ambil sampel, kemudian diteliti baik dari Badan Karantina maupun dari BPOM. Kalau terbukti ada, ya kita stop lah, kita stop impor itu. Kemudian kita juga protes ke importir ya. Baik. Sampai dengan saat ini apakah sudah ada informasi? Itu saya kira. Ya, apakah sampai dengan saat ini, Prof, sudah ada informasi bahwa ada temuan dari anggur Shine Muscat ini yang berdampak buruk kepada masyarakat, kesehatan masyarakat? Ya, saya belum mengetahui, tetapi kalau informasi itu sudah ada di Thailand, ya kita harus bergerak cepat juga untuk mengambil sampel dan men-follow up dari hasil temuan itu. Oke, baik. Prof, kalau bisa dilihat apa yang perlu dilakukan secara cepat begitu ya dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait, langkah konkret apa yang segera atau harus dilakukan saat ini, Prof, menurut Anda? Ya, oke. Pertama dari Badan Karantina, kedua dari BPOM, kemudian juga dari balai-balai penelitian, lembaga penelitian misalnya BRIN. Nah, kemudian juga dari perguruan tinggi juga bisa aktif untuk meneliti ini. Memang yang bertanggung jawab harusnya kan Badan Karantina dan BPOM itu. Tapi perguruan tinggi dan lembaga penelitian itu juga harusnya terpanggil untuk mengambil sampel dan meneliti kandungan yang berbahaya itu. Nah,
kemudian lebih jauh lagi dari mana Badan Kesehatan dan sebagainya juga meneliti kandungan semacam itu bahayanya apa. Nah itu perlu diuji. Kalau sudah ketemu hasil penelitiannya ya kita harus bergerak cepat, impor itu kita stop, dan kita harus berhati-hati mendatangkan impor dari negara lain. Baik, Prof. Masyur, ini terakhir. Apakah memang kalau misalkan ada anggur ini masih beredar di masyarakat dan bila mana kita sudah cuci bersih terlebih dahulu, apakah bisa mengurangi dari zat kimia tersebut atau sama saja tidak boleh dikonsumsi sama sekali, Prof? Itu kalau dicuci hanya mengurangi saja karena kandungan pestisida itu kan sudah masuk ke dalam. Jadi sudah tidak bisa dicuci. Ya. Baik. Maka itu harus langsung ditindaklanjuti begitu ya, Prof, dari pemerintah. Terima kasih, Prof. Masyuri, Guru Besar Ekonomi Pertanian telah bergabung sama kami di Sindo Sore. Selamat sore, Prof.